firman yang ditabur tidak akan pernah sia-sia. Dan kami percaya setiap firman yang ditabur itu untuk kami pribadi lepas pribadi. Dan ketika kami pulang, kami membawa sukacita, pemulihan, dan kekuatan yang baru. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Ya, memang Yesus luar biasa. Hari ini saya melihat semuanya nggak usah dilihat sejahtera pun, nggak usah dilihat merdeka pun, kayaknya melihatnya semuanya sudah amin, sudah merdeka ya. Tapi temanya emang luar biasa kalau Agustus ya, merdeka gitu. Nah, puji Tuhan saya bisa hadir di sini karena kebaikan Tuhan. Dan kalau dari rumah hujan gede amat gitu ya, sampai sini nggak hujan gitu. Saya melihat, aduh, jam 4 hujan, jam 5 berhenti, jam setengah 6 gede lagi gitu kan. Waduh, hujannya membuat saya berpikir. Kenapa berpikir? Baru cuci mobil tadi. Baru cuci mobil, aduh kenapa hujan ya gitu ya. Sudahlah, rela. Itu namanya kalau kita mau mendapatkan suatu rahmat dari Tuhan, kita nggak usah hitung-hitungan. Iya. Nah, nama saya Renalus Eski, tinggalnya di BSD dekat banget gitu ya. Saya sudah menikah 28 tahun yang lalu. Istri saya 1, anak saya 2, yang 1 umur 26, yang 1 22. Satu udah married, satunya masih sekolah. Ya, hari ini merdeka dalam Kristus supaya kita mengalami kesejahteraan. Kayaknya saya nggak usah ngomong sejahtera lagi deh. Saya lihat di sini nggak ada tuh kapal-kapal yang nggak sejahtera, semuanya sejahtera. Amin. Amin ya. Jadi selesai tugas saya ya. Oke, nah kalau kita lihat merdeka dalam Kristus, kita kesini dulu deh, ya. Merdeka. Kira-kira Indonesia udah merdeka berapa tahun? 78. Ada nggak yang seumur itu di sini? Ada? Nggak ada. Ada ya? Saya mau bertanya. Ada. Berarti mengalami, gitu ya, kemerdekaan. Susah nggak dapat merdeka itu? Susah banget, ya. Indonesia merdeka kira-kira dapat hadiah atau lewat perjuangan? Perjuangan, bukan gara-gara bom atom ya. Ya, jadi kemarin ada di kantor saya lihat Indonesia beruntung juga ya, ada overframe bahwa dia ciptain bom atom, begitu meledak di Jepang nyerah, pulang dari si Jepang gitu kan. Nah itu hanya ini aja, ilustrasi kamu aja. Kita berjuang gitu ya. Nah kalau kita lihat merdeka itu berjuang, nggak ada yang nggak berjuang. Nah tadi di depan adalah merdeka dalam Kristus. Nah ya, ini yang harus kita ingat-ingat sampai di rumah. Karena kalau kita sampai di sini aja ingatnya, itu gampang untuk tadi sejahtera kita yang tadi saya yakin dengan adanya urapan Roh Kudus, dengan hadirnya para malaikat lewat pujian, kita mengalami sukacita. Tapi begitu keluar dari itu perjuangan. Ya, nah. Kita lihat kalau merdeka itu Yesus yang memerdekakan kita. Benar kan? Benar. Kenapa? Kalau tadi yang berjuang adalah para pahlawan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kalau ini Yesus dengan rendah hati dia berjuang menjadi manusia. Tujuannya apa? Supaya kita diampuni. Ya, manusia yang berdosa ini punya relasi baik dengan Tuhan, dipulihkan, ya kan?
Dengan dipulihkannya itu berarti kita merdeka. Merdeka dari siapa? Dari dosa. Dari dosa, bukan dosa. Jadi kita ada di sini, kita udah tahu nih, sebelum kita keluar dari pintu ini kita udah tahu nih musuh kita siapa. Yang mendoktrin pikiran dan hati kita siapa. Yang memerdekakan kita, yang memenangkan kita adalah yang biasanya yang ada di hati kita, yang kita waktu kita dibaptis, itulah Roh Kudus yang ada di hati kita. Tapi lawannya gak senang, ya. Nah, Yesus memerdekakan kita dengan luar biasa. Dia lahir jadi manusia, lalu berjuang sampai disalib, ya. Lalu dia meninggal tapi bangkit. Itulah yang kita menangkan. Itulah yang kita merdekakan di sini. Nah, kalau kita lihat lagi, sejahtera apa hubungannya dengan kemerdekaan kita? Otomatis sih sebenarnya. Jadi kalau definisi kita nih ya, nggak tahu kalau yang di sini pernah nggak dengar gitu ya, anak-anak, kamu kalau sekolah ya pintar, ya, supaya nanti kalau udah besar bisa berhasil. Iya kan? Tapi nggak ngomong kamu kalau udah sekolah yang pinter kerja ingat mama, enggak ya? Tapi kamu berhasil, gitu ya? Berhasil, cuman nggak ada belakangnya. Kamu kalau hidup sejahtera dan sebagainya, enggak. Tapi yang penting berhasil dulu. Karena berhasil identik dengan sejahtera, itu kata dunia. Ya. Nah, kita lihat kata Yesus sekarang. Ya. Kalau keadaan spiritual yang sejahtera adalah keadaan di mana jiwa, pikiran kita merasa damai, bahagia, dan sukacita. Ini indikator. Jadi nih, kalau di rumah pulang kantor atau ibu-ibu sudah siapin masak, lalu ketemu pasangannya nggak ada damai, berarti ada something. Padahal semuanya disiapin dengan baik. Suami pulang kantor dengan semangat mau ketemu istri, ya kan, anak-anak. Istri mau menyambut suami dengan semangat, dengan masak yang baik sesuai seleranya, dan mau menciptakan damai tadi. Nah, itulah kalau yang namanya sejahtera sesuai dengan arah dasar, atau di sini ada nggak ada ya. Arah dasar keuskupan kita adalah kesejahteraan bersama dengan umat. Berarti kalau namanya sejahtera nggak sendirian. Kalau sendirian sejahteranya kira-kira apa itu? Bukan sejahtera, tapi dia menikmati kenikmatannya sendiri, mungkin hobinya, mungkin pencapaiannya, tapi orang sekeliling dia tidak merasakan. Nah, itu yang kalau kita lihat bahwa kita mulai dengan individu. Di luar sana banyak sekali suami-suami yang individualis. Dia mikirnya adalah bagaimana mencapai yang dia targetkan, tapi nggak memikirkan pasangan. Ya, nanti cek di rumah. Kalau di rumah banyak komplainan dari istri, berarti kita punya si suami, ya, itu lebih banyak menggolskan atau menvisionkan dirinya sendiri, memuaskan diri sendiri. Tapi kalau misalkan pasangannya bilang, Pak, entah mau makan apa, semuanya kayaknya enak banget semuanya, lalu nanti kita planningnya apa, kayaknya nggak ada komplain gitu ya. Nah, itu berarti kesejahteraannya sudah datang gitu ya. Tapi kalau bilang, Pak, kamu ini pelit banget sih gitu ya. Kalau sini saya lihat sih nggak ada ya. Pelit banget sih, Pak. Di luar sana ya. Kenapa? Kalau teman aja, untuk traktir teman, aduh, buru-buruan bayar, iya kan? Tapi kalau sama istri,
kamu yang bayar kan udah transfer uang belanja. Iya nggak? Begitu nggak? Nggak ya? Oke. Nah, inilah kedamaian yang penting kita harus rasakan. Itu secara spiritual. Sedangkan untuk kondisi fisik adalah tentang tubuh kita. Kita sehat, kita bugar, kita syukuri. Tapi ada satu hal, ya, ada satu hal yang Tuhan mau dengan tubuh kita. Selain dengan spiritual rohani kita, Tuhan mau bagaimana tubuh kita. Karena Dia memang menciptakan segambar dan serupa. Ya, di Kejadian ayat 18 bahwa kita segambar dan serupa. Nah, kalau kita dengan seperti ini, kalau Yesus sudah memerdekakan kita, semua yang ada di sini, boleh nggak mempertahankan kemerdekaan itu? Iya kan? Kalau Indonesia memerdekakan dengan cara apa? Dengan cara membangun, memberikan rakyatnya sejahtera. Benar kan? Sama. Kalau kita mau sejahtera fisik maupun rohani maupun fisik, maka kita harus jaga yang Yesus kasih ke kita, yang Yesus sudah berkorban ke kita semua. Caranya gimana? Ya ini, berjaga-jagalah dan waspada. Jaga-jaga gampang nggak? Ya, kayaknya gampang-gampang susah. Tapi kalau diingetin terus biasanya lebih. Contoh, kita parkir di depan, udah dikasih sen ya. Kita mau parkir yang kosong itu, tiba-tiba dari belakang dia masuk. Kalau kita merdeka dengan Yesus, kira-kira gimana? Dia sudahlah, memang dia mungkin mau begitu. Tapi kalau kita masih diintimidasi sama si jahat supaya kita nggak merdeka, gimana? Turun katanya. Samperin nggak? Awas katanya. Ya, ini tantangan, ini challenge. Atau yang lagi simple, kita lagi macet di depan, terus kita lagi di belakang. Ini dari sebelah kanan ada sen mau masuk ke gang. Kita sih kalau kita masih diam aja, dia bisa masuk. Tinggal pilihan ada di kita. Mau maju, dia nggak bisa masuk, atau kita tetap kasih jalan. Iya kan? Nah itu nanti dijawab sendiri kalau ada case-nya benar-benar. Ya, nanti kalau ada ketemu case seperti itu, waduh iya ya, pilihan aja saya, gas atau tunggu 2 menit. Atau nggak sampai 2 menit, tunggu 30 detik. Mudah-mudahan teman-teman di sini kalau ngalamin itu, silakan. Nanti dia juga akan terima kasih, gitu kan? Enak nggak? Damai nggak? Damai ya. Nah itu satu. Kedua, kalau kita ketemu di jalan tol, ya, terus waktu kita mau cepet-cepet, di depan kita ini lambat bener. Ya, biasanya kalau kita mau cepat-cepat kemana-mana, seolah-olah di sekitar kita itu semua melambat, ya kan? Nah, sudah di jalannya di kanan, pelan-pelan, gitu kan? Dikasih lampu, diam aja, gitu. Nah, ini kita mau ngapain? Sabar, bener. Itu berarti sudah merdeka. Sabar, ya belok kiri, mungkin dia lebih banyak pikiran. Ya udah jalan. Nah, itulah berjaga-jaga dan waspada. Kalau kita lihat Matius 4 ayat 4, boleh dibaca ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Terima kasih. Jadi godaan, Yesus sendiri digoda berapa kali? 3 kali. Kita pun ingat-ingat kalau ada godaan ini, terutama tentang makan, ya. Godaan makan ya. Makan itu bisa menyehatkan tubuh dan bisa tidak menyehatkan tubuh.
tentang makan. Tapi Yesus menjawab, setiap firman-Nya. Jadi kita hidup, manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari firman. Ya, dari firman. Jadi kita ingat-ingat bahwa kita butuh firman untuk Roh Kudus kita. Ya. Nah, godaan, ini godaan. Bagaimana kita membaca firman setiap pagi, bagaimana kita mendengarkan renungan setiap pagi. Godaan, kira-kira kalau bangun pagi, yang kita ambil apa? HP, tapi untuk melihat di Katolik. Ya benar ya. Oke, ini godaan, ya. Lalu, entar ya. Yang godaan yang kedua di ayat berikutnya adalah bahwa mengubah batu jadi makanan bagi kita untuk menopang hidup. Tapi firman Tuhan adalah air hidup yang membekali kehidupan kita, perjalanan kita. Ya, pernah nggak setiap kali kan kalau liturgi ayatnya kembali lagi ke bacaan, ya, tapi bisa berbeda kita. Tapi si jahat maunya begini, aku udah pernah baca, ngapain baca lagi? Perikopnya udah ketahuan kok. Yang ini kan pasti artinya ini, gitu kan? Itulah godaan, ya, godaan untuk tidak berteman atau menghayati firman Tuhan. Lalu yang kedua, godaannya apa? Menjatuhkan diri. Dan Yesus menjawab di sini, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ya. Jadi kadang-kadang untuk Yesus itu berani banget si iblis ini. Ini nggak tahu pangkatnya sudah seperti apa, berani banget gitu ya. Tapi kita gimana? Ya, kita digoda nggak? Ya, godaan untuk mencobai Tuhan. Saya pernah kemarin ada satu teman yang jemput saya, terus dia cerita, bro, kalau saya kerja malas naik mobil, naik kereta gitu. Tapi kadang-kadang di sini parkirnya mahal, jadi saya mesti parkirnya yang terlarang gitu. Loh kok terlarang? Iya, tapi sudah parkir, aku doa dulu. Semoga nggak ditilang atau nggak ditarik. Oh, oke, aku denger aja gitu ya, nggak komplain ya. Kalau aku komplain, aku diturunin gitu ya. Jadi aku, oke. Ya susah juga ya di sini ya, gitu ya. Tapi di waktu kesempatan saya juga ngomong, gitu. Itu adalah hal seperti ini, kita bagaimana mencobai Tuhan. Ya, iblis pun seperti ini, suka membisikan kita, itu salah loh. Tapi coba aja doa, coba tahu nggak ketahuan, ya. Nah, kalau yang ketiga adalah godaan untuk menjanjikan kekuasaan. Ini yang paling disenangi manusia, yaitu kekuasaan. Enak gak kalau kita berkuasa? Kalau berkuasa jadi RT gak enak ya. Kalau berkuasa jadi ketua PD enak gak? Enak. Tuh, ya, badannya gede gitu ya, makanannya banyak gitu kan. Ya, langsung banyak komennya bro. Tapi luar biasa, saya senang banget PD Laurentius ini. Itu banyak berkat ke mana-mana. Benar, saya ketemu kemarin orang yang sembuh dapat berkat, dia ikut terus di PD Laurentius ini. Ini tahu di sini teman-teman namanya Alden. Ya, nah itu, wah saya bilang, padahal dia di alam sutra ya, kok bisa menggema kemana-mana gitu. Nah itu, puji Tuhan ya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus ya. Luar biasa, bahwa gak ada yang sia-sia mendengarkan firman, gak ada yang sia-sia ya. Tapi yang penting adalah bagaimana godaan-godaan itu dilawan. Godaan ngantuk bisa nggak? Bisa. Apalagi kalau lagi bisa.
Godaannya ngantuk bisa nggak? Bisa. Ya, itu adalah godaan-godaan. Maka di sini Yesus berkata, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya, jadi dia menjanjikan kekuasaan pada Yesus, ya, untuk menyembah si iblis, untuk Tuhan kasih lihat bahwa ini loh, kalau kita dikasih kekuasaan gelap, kuasa gelap, kita bisa menolak. Ya, dengan cara Yesus sudah ajarkan bagaimana menolak hal-hal seperti tadi, godaan-godaan. Nah, keluar dari pintu ini, godaannya ya, entah itu makanan, hari ini habis ini pada udah makan, ya. Godaan kita nih, termasuk saya, baru makan. Ada lagi di sini, di kulkas ada lagi, gitu kan? Makan jangan ya. Kalorinya udah dikasih tahu loh, sekian udah lebih, makan jangan, Pak. Tapi kepikiran makan jangan. Ya udahlah, kita doa aja, Tuhan, Engkau kan sudah ngajarin untuk hal-hal yang terbaik untuk tubuh. Oh iya, akhirnya kita jadi makan. Ya, hawa nafsu itu harus dilawan. Nah, tubuh yang dikasih Tuhan sampai dengan hari ini, ya, kalau kita baca 1 Korintus 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Mudah kan? Muliakan Allah dengan tubuh. Contoh, kita sering nggak? Di sini ada nggak yang sering sekali untuk ngecek lab? Ada nggak yang setiap sebulan sekali ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau sebulan sekali ada, berarti lumayan ada sesuatu yang mesti kontrol. Ada yang 6 bulan sekali? Ada ya? Tapi kita fokus banget dengan hal ini. Itu suatu hal yang baik sih. Nggak ada yang bukan jalan. Itu suatu hal, karena kita menjaga tubuh kita dengan baik, ya kan? Tapi kita harus ingat, waktu COVID lalu, mungkin tahun 2020 sampai 2022, kita sensi dengan kesehatan. Batuk dikit, curiga. Kalau udah sakit dikit, kenapa nih gitu ya? Konsen banget, ya. Nah, kalau kita lihat itu tubuh, berarti kita sangat perhatikan. Tapi kita perhatikan gak yang satu ini? Ya, kita konsen dengan tubuh kita konsen detail dengan tubuh kita, apapun kita merasakan gak enak sedikit, kita konsen. Tapi rohani kita sering gak kita cek? Gimana ngeceknya? Ya kan? Ada ceknya gimana? Kita harus juga ngecek baik fisik maupun rohani kita. Ya. Ketahuannya gimana? Ketahuannya setiap hari Kamis. Begitu terima WA dari PD, males deh. Lemes deh. Atau siapa yang bicara ya? Ya kan? Atau bisa kayak minggu depan depan aja deh. Nah itu indikator. Ya, cek rohani kita dengan lihat. Kalau kita datang ke PD kita semangat atau kita lemes. Ya, kalau kita menghadapi hari Kamis itu dengan semangat, dari jam 7 bangun tidur itu udah lama banget nih, jam 7:30 gitu ya. Baru jam 5 gitu kan. Kok lama banget? Itu sehat banget, rohaninya oke banget. Karena mau
dan pencurahan Roh Kudus. Ya, nah, maka janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan layani. Kira-kira kalau tadi lagi lemes, kenapa lemes? Gak dihargai. Kenapa lemes? Capek, cuma tugas terus, yang dipuji cuma WL. Lalu udah bikin makanan banyak-banyak, yang makan sedikit. Banyak hal godaan, ya kan? Godaannya banyak gak? Banyak banget. Terus, ya aku baru datang gini itu udah ditegur. Males lah, salah apa dan sebagainya. Jika seseorang ditegur karena sesuatu hal yang tidak mungkin bagi si A itu, kalau seperti ini gak boleh, dia mulai, aduh, males deh kalau ditegur-tegur, nggak kekeluargaan banget dan sebagainya. Nah, apakah roh kita masih menyala? Apakah Roh Kudus yang ada di hati kita terus berkobar-kobar seperti tadi yang menunggu jam 7.30 untuk datang ke sini? Gitu. Atau juga kita menunggu misa pagi dan hari Minggu dengan seperti kita mau datang ke resepsi ataupun makan malam dan sebagainya. Ya, itu tantangan kita semua. Semoga yang ada di sini tidak terjadi hal-hal seperti itu. Amin ya. Amin. Kayaknya soalnya lagi pikirin semuanya saya. Oh enggak, saya enggak. Saya tidak mudah untuk sakit hati. Tadi ada ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara iblis mencobai kita. Kalau tadi adalah mencobai Yesus. Kalau mencobai kita sebenarnya hal-hal simpel yang seperti tadi. Contoh, egois. Aku maunya lagu ini. Udah, yang lain gak usah koreksi. Misalkan ya. Atau aku maunya makan di rumah ini. Yang lain gak usah. Jadi seolah-olah kita salah satu yang anggota keluarga atau anggota PD atau anggota ini selalu mementingkan pendapat kita sendiri, tidak mementingkan pasangan kita, anak kita. Nah, ini efeknya lumayan. Karena kenapa? Saya ada satu pasangan yang datang, bro, saya mau pisah aja deh. Kenapa mau pisah? Dia maunya menang sendiri, gak ada kecocokan lagi. Nah, kalau kayak gitu, kira-kira rumit gak nih? Gampang gak diberesinnya? Tuhan yang beresin, luar biasa. Kalau kita mungkin, ya. Nah, kalau kita masih ingat-ingat ada hal-hal yang membuat ego kita terus diberi makan, berarti ini sumber celah bagi si jahat untuk masuk terus di daerah sini, sehingga kita terkenal dengan orang yang komplainan terus, ya. Pokoknya apa-apa dikomplain, apa-apa salah dan sebagainya, ya. Berarti kita butuh tadi Roh Kudus untuk memperbaiki ego kita. Kebencian susah nggak kalau udah benci sama orang? Gampang nggak ngampunin? Saya ingat kemarin persis bulan lalu ada teman saya bilang, bro, gue kayaknya nggak mau lagi deh ikutin pujian lagi. Kenapa bro? Kayaknya gue dengar firman gampang, mengampuni 7 kali 7 dan sebagainya. Itu kayaknya membuat gampang denger, tapi susah dipraktekin. Lu datang PD setiap minggu kan? Pasti gitu. Tapi gak gampang bro. Kenapa memangnya? Lu bayangin, gua kan tim pujian, tiba-tiba gua dikeluarin
tanpa pemberitahuan. Kira-kira gue bakal benci gak sama orang itu? Jangan, gue benci banget gue lihat mukanya, kata dia. Nah itulah, kalau kita punya kelemahan-kelemahan, semua kita harus hati-hati. Kalau kita benci pasti ada awalnya. Ada yang gampang, ya. Contoh tadi ditegur, duduknya dari situ. Ini untuk duduk di belakang. Wah, satu siapa tuh yang tegur? Tanya ke sebelah, namanya siapa sih? Oh namanya itu si Gunawan. Udah? Oh Gunawan. Rumahnya di mana? Itu di Intan. Kerjanya di mana? Ada lah pokoknya. Wah detail dia tanyain ya. Saking sebelnya tuh ya. Itu awal dari kebencian. Ya. Ketemu nih makan, misalkan makannya di sini deh pagi sore ya. Ya mejanya dekat lagi. Gak jadi deh. Awal, dua step awal, ya. Itu sudah mulai, ya. Ketiga adalah begitu dengar, kalau tadi melihat ya, begitu dengar namanya Gunawan, padahal bukan Gunawan yang ini ya, Gunawan yang mana? Kayaknya udah merubah suasana makan dia berubah. Itu awal dari kebencian. Si jahat masuknya pelan-pelan nggak? Pelan-pelan. Nggak mungkin kita ketemu orang langsung kita benci, benar nggak? Nggak mungkin, pelan-pelan. Kalau udah sampai dengar aja kita udah benci, susah nggak maafin ataupun hilanginnya? Susah. Ya, butuh Tuhan Yesus. Ya, makanya hati-hati. Hati-hati kalau di hati kita yang sekarang kondisi kita cek nih, ada nggak? Kalau dengar namanya nyebelin? Kalau nggak ada, ada nggak? Kalau ketemu orang, jangan pada dia. Nggak ada, puji Tuhan. Ya, hati-hati. Jadi gampang. Kita orang Indonesia paling nggak suka ditegur. Hati-hati yang suka ditegur. Yang egois tadi biasanya tegur, ya kan? Yang benci ini adalah biasanya yang ditegur. Gitu. Jadi hati-hati. Lalu licik, ya, masalah korupsi, ya, masalah bagaimana membuat dirinya lebih baik tapi lewat hal-hal yang negatif, ya. Apapun bisa dilicikkan, gitu ya. Termasuk parkir tadi, termasuk orang mau masuk gang. Nanti baca di rumah Yakobus 4 ayat 17, ya. Nanti di situ kita akan lihat bahwa jika kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak lakukan, ya, itu hal yang berdosa. Jadi tadi tuh orang yang mau masuk, gas jangan. Ya udah gas. Ya udah. Padahal kita tahu tuh kalau dia masuk, dia dengan tahu mau masuk jalannya sempit. Kalau dua-duanya nggak maju, udah nggak bisa jalan. Tapi kita pelan, jalan aja jalan. Dia udah lewat, pasti dia titit. Makasih Pak, ya kan? Nah itu. Yang lagi tamak. Pernah nggak diserobot makanan waktu resepsi? Nggak pernah ya di sini ya. Pernah nggak? Pokoknya selalu ada makanan yang walaupun kita sudah kenyang kayak tadi ya, walaupun kita sudah tahu kita udah kayaknya udah harusnya udah pasti, tapi kita terus memberi nafsu kita itu terus diikuti, itulah bahaya. Makanya di sini 7 dosa pokok itu masuk ke ketamakan, ya. Itulah yang membuat kita
uncontrol. Perut orang serakah layaknya tidak punya dasar, yang tidak akan pernah puas. Dia akan pernah puas. Gitu. Dengar apapun, dimanapun pasti dijalani, tapi walaupun dia sudah tadi cek lab, wah ini merah, ini merah, ini merah, ini merah, tapi jalan terus. Kalau ini saya nggak usah jelasin, karena memang tidak mudah untuk disembuhkan kalau ada yang seperti ini. Kenapa? Contoh ya, dengar temannya sukses sedikit, dia udah suka. Dengar hal-hal yang membuat tim ini loh, wah dia dipuji, dia udah senang. Itu hal-hal yang simpel ya. Bagaimana kalau hal yang lebih iri hati aja bisa membunuh? Ya, Kain dan Habel. Ya, ada lagi iri hati Yusuf. Ya, di mana dia dikasih baju dan sebagainya, tapi dia dijual. Ya, tapi tetap dia maafkan. Iri hati ini kalau disimpan, ini bisa menjadi kanker, meletaknya di dalam. Kenapa? Dia nggak bisa mengekspresikan tahu hasil dari iri hati ini bisa aja yang nomor 2, kebencian dan sebagainya. Ya, tapi jangan salah loh. Kalau kita punya sumber hal-hal seperti ini bisa juga anak-anak kita melihat. Kalau anak-anak kita melihat, bisa nggak dia ikut? Mudah kan? Nah itu, sekolah kehidupan di dalam rumah itu membuat kita transfer hal-hal yang jelek. Biasanya anak lebih mudah ingat yang jelek dibanding lihat tuh, si itu begitu tuh, lihat sih kita nggak pernah dihargai misalkan. Udah anaknya juga ikut. Oh iya yang mana? Itu. Ya. Jadi kanker rohani itu bernama iri dan dengki. Ya. Jadi harus hati-hati, jangan suka senggol-senggol yang ini. Ya, tidak senang apa tuh? Yang dulu ada kata-kata senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Jadi hati-hati nih. Kalau kita mulai, gua nggak senang tuh ngelihat dia happy. Nah itu berarti ada something di kita, ya. Atau gue seneng tuh dia susah, gitu, syukurin, gitu kan. Nah itu juga berarti hati-hati kita udah dipijak, ya. Sejahtera kita pasti coret. Gak ada sejahtera itu cuma ada simpennya secara rohani itu cuma di hati kita. Maka jagalah hati kita. Harus dijaga terus. Berapa jam? 24 jam. Ya, sambil tidur pun kita harus jaga hati kita supaya selalu clear. Nah, apa yang menyebabkan tubuh kita teledor? Kalau tadi hati, kalau ini tubuh. Tuhan memberi tubuh kita, yaitu indera untuk merasakan kesenangan, kenikmatan. Kalau nggak ada panca indera, bisa nggak kita ngelihat rumah kita yang bagus? Nggak bisa. Ya. Panca indera ini adalah Tuhan ciptakan supaya kita bisa menikmati, bisa happiness, bisa sukacita. Dia menikmati karena dia merancangkan hal-hal yang baik untuk kita. Ya, itu Yeremia 29 ayat 11, rancangan damai sejahtera. Ya, tanpa sadar bahwa tidak semua hal yang kita lakukan dengan tubuh itu mendatangkan manfaat dan berkah. Ingat-ingat, tubuh ini bukan kita punya, kita nyewa.
Berapa tahun nyewanya? Nggak tahu ya. Singkat nggak? Singkat. Ya, sewa. Nanti kita kembali gitu. Tapi janganlah di semena-mena dengan tubuh kita, ya, supaya kita selalu lihat makanan yang membuat tubuh kita jadi baik. Tontonan membuat kita jadi baik, bukan jadi nggak tidur. Pernah nggak kita nonton sampai nggak tidur? Aduh, ini serinya udah tanggung, lanjut. Continue. Udah itu udah lanjut. Udah jam 3. Kita tidak menjaga tubuh berarti. Handphone sama TV sekarang, ya. Sekarang pada nggak nonton TV, nontonnya di handphone, ya. Lalu rokok, ya. Alkohol itu juga membuat tubuh kita menjadi, kalau berlebihan, menjadi tidak baik. Sehingga kita menghancurkan sendi hidup beriman, bergereja, berkeluarga, dan bermasyarakat. Itu efek-efek yang tadi, dari mulai hati yang tadi sampai tubuh. Semoga dengan hal ini kita malam ini mau apa yang sudah kita dapatkan merdeka, kita mau pertahankan. Gimana pertahankannya? Hati-hati pertama. Si jahat mah tahu kelemahan kita, ya. Kalau kita suka bohong, dia tahu banget, ya. Kalau kita suka judi, dia tahu banget. Kalau kita bisa nonton hal-hal yang negatif, tahu banget. Kalau kita suka ambil hal-hal yang bukan punya kita, tahu banget. Ambilnya, gak ada orang ya. Lampu merah, gak ada mobil, gak ada polisi, jangan. Atau ya pilihan. Bagaimana kita menjaga tubuh kita? Terus berjuang. Rasul Paulus pun bilang bahwa terus berlari dalam pertandingan untuk memperoleh mahkota surgawi. Terus berjuang, kalahkan hawa nafsu. Jangan kepikiran ke kulkas, ya kan? Jangan kepikirkan udah janji nih dan sebagainya, ya. Lalu kita sakit karena lalai dengan tubuh kita, ya. Jangan kita ulang kesalahan yang sama. Kalau sudah tahu makan emping itu bisa membuat kita sakit, sakitnya udah di lab juga nggak turun-turun. Tapi kalau melihat emping, makan jangan. Ya. Lalu tubuh kita ini punya nilai di mata Tuhan, ya. Allah menganggap tubuh kita adalah anggota Kristus, ya, milik Kristus, bukan milik kita sendiri, ya. Ingat dan jaga kekudusan tubuh kita, ya, karena ini adalah bait Allah. Amin. Yang terakhir, tinggal 5 menit soalnya nih, ya. Jangan beri kesempatan sama si jahat, si iblis. Makanya kita selalu doa Bapa kami kan, ya, supaya kita dijauhkan dari jahat. Karena dia terus mengitari kita selama kita terus hidup di bumi ini. Lawannya adalah Roh Kudus. Tinggal mana yang menang? Kita ikutin Roh Kudus atau kita ikutin dia, ya. Yaitu ada peluang, ada kesempatan. Begitu dia tahu kita benci seseorang, dia tahu, dia intimidasi, ya. Dia ingetin fotonya, gambarnya, dan sebagainya. Atau ketemu suaminya selingkuh, mau maafin, mau apa, aduh inget banget mobilnya tuh itu dia. Ketemu mobil itu marah, misalkan, ya. Ada yang ketawa. Ada ruang, kita siapin ruang untuk si jahat. Mau nggak? Jangan, lepasin.
Ya makanya kita ada namanya kadang-kadang retret pelepasan atau retret penyembuhan luka batin. Ruangan itu harus didelete, kita penuhi dengan yang tadi firman Tuhan, kita dengan pujian, kita penuhi dengan hal-hal yang baik. Jangan kasih pijakan. Ya. Tadi kalau ada ruangan, biasanya kan ada ruangan dia celah, ada ruangan, ada celahnya dia masuk. Kalau ada masuk, dia udah bisa ada satu pijakan untuk dia, berarti gampang kita dikendalikan sama si jahat. Ya. Yang tadi itu sumber kelemahan kita, ya, sehingga dengan seperti itu jangan kasih kesempatan, ya, jangan kasih apa kalau ini, jangan kasih kendor, ya Bu ya, jangan kasih kendor. Kita udah merdeka kan, ya, kita udah merdeka, jangan kasih kendor. Berdoa terus, jangan kasih kendor. Aduh, aku udah doa udah bosan. Jangan, itu berarti ada celah. Dia sudah masuk, dia sudah pijak. Mau doa aja malas, itu berarti ciri-ciri. Ya, berdoa membangun relasi dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, ya. Lalu jaga kekudusan, karena kita adalah bait Roh Kudus. Kita bisa memuliakan Allah dengan menjaga tubuh kita. Jagalah dengan baik, karena kita memang diciptakan dengan tujuan yang terbaik. Dan walaupun dengar firman terus-menerus setiap Kamis, jangan bosan. Dengerin dan juga yang pasti lakukan. Nanti otomatis Roh Kudusnya berkuasa dibanding si jahat. Akhirnya selesai kita merdeka. Ya, kita mau merdeka, keluar dari sini, kita mau bahwa kesejahteraan itu milik kita, baik fisik, baik rohani, milik kita, udah ditebus. Pertahankan seperti Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Amin. Amin. Maka kita akan mengalami hal itu. Yesus sudah janjikan hal seperti itu. Kita tinggal rasakan, kita tinggal nikmati hal-hal seperti itu bersama Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiri, kita doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur lewat lawatan-Mu pada malam hari ini. Kau pulihkan kami semua Tuhan. Apapun yang menjadi pijakan si jahat, apakah itu iri hati, apakah itu kebencian, apakah itu egois Tuhan, apakah itu ketamakan Tuhan, biarlah lewat Engkau Tuhan, Kau ikat, Kau patahkan lewat Roh Kudus. Jika di hati kami Tuhan ada setitik pun iri hati ataupun hal yang membuat kami tidak bisa memaafkan, lewat malam hari ini Tuhan, Kau jamah hati kami semua. Kami mau maafkan orang-orang yang sudah melukai hati kami. Kami mau Tuhan menghilangkan kebencian. Biarlah kami bisa menikmati kesejahteraan fisik maupun rohani kami Tuhan. Lewat kami bersyukur, lewat kami tahu bahwa kami adalah ciptaan yang sangat berharga bagi Engkau Tuhan. Dan kami tidak mau tanya lagi Tuhan, jika ada apapun masalah, kami tidak mempertanyakan pada Engkau kenapa ini terjadi. Tuhan,
Kami mau merdeka lewat Engkau Tuhan. Segala dosa apapun Tuhan, Kau ampuni, Kau sertai perjalanan kami, sehingga hanya damai sukacita rancangan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Bunda Maria. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada selalu dan sepanjang. Amin. Nama Bapa dan Putra, Tuhan memberkati kita semua.